warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Kembali lagi bersama saya Bu Uki di kelas sejarah minat. Ya, hari ini kita akan membahas tentang gambar yang ada di belakang saya ini. Ini adalah gambar bendera Afrika Selatan. Ya, hari ini kita akan membahas satu peristiwa di Afrika Selatan, yaitu peristiwa apartheid. Ya, ini adalah peristiwa pembedaan warna kulit ya antara hitam dan putih. Untuk lebih jelasnya silakan kalian menyimak slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buki di kelas sejarah minat. Kita masih membahas tentang sejarah kontemporer dunia. Hari ini kita berbicara tentang apartheid, salah satu peristiwa yang ada di Afrika Selatan. Apartheid. Cikal bakal munculnya apartheid. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diberlakukan di Afrika Selatan dalam kurun waktu 1948 hingga 1993. Apartheid sendiri berasal dari bahasa Afrika yang mengandung arti terpisah. Pada tahun 1652, Belanda datang ke Afrika Selatan mendirikan Tanjung Harapan yang dijadikan tempat pemukiman bagi orang Belanda. Dan ketika itu, pemukiman tersebut dinamakan dengan pemukiman kaum Boer. Jadi kaum Boer itu adalah orang-orang Belanda yang ada di Afrika Selatan, khususnya di Tanjung Harapan. Nah, jadi ketika emas ditemukan di tanah-tanah di Afsel ya, tahun 1795, nanti pasukan Inggris datang ke Tanjung Harapan. Nah, para pemukim Belanda akhirnya berseteru dengan Inggris. Maka terjadilah nanti Perang Anglo-Boer pertama tahun 1880 sampai 1881 dan Perang Anglo-Boer yang kedua tahun 1899 sampai 1902. Nanti terjadilah sebuah perjanjian ya gitu, dan akhirnya kaum berkalah dan dia kehilangan kekuasaannya di Tanjung Harapan, dan akhirnya Tanjung Harapan didominasi oleh orang-orang Inggris. Nah, dan di sana nanti ada undang-undang wilayah orang asli yang disahkan di tahun 1913 dan 1936 yang memaksa suku-suku asli Afrika, yaitu orang-orang yang berkulit hitam, untuk tinggal di tanah mereka itu hanya sekitar 14% saja, karena sisanya dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Pemberlakuan apartheid. Jadi seluruh warga kulit hitam di Afrika Selatan nanti dipindahkan ke salah satu wilayah ya, ke salah satu dari 10 wilayah suku yang ada di Afsel ya gitu. Jadi sekitar 87% wilayah dari Afsel ya, dari Afrika khususnya dikuasai oleh kaum kulit putih. Semua warga non kulit putih wajib membawa buku izin atau buku kehidupan. Guna mengawasi orang-orang kulit hitam, jadi dibuatlah sebuah undang-undang ya. Undang-undang itu untuk membatasi pergerakan orang-orang kulit hitam ya. Undang-undang itu terdiri dari undang-undang untuk larangan nikah campuran ya tahun 1949, artinya dilarang menikah orang kulit putih sama orang kulit hitam. Jadi orang kulit hitam jadi harus dengan kulit hitam juga. Kemudian undang-undang registrasi penduduk tahun 1950, kemudian undang-undang wilayah kelompok tahun 50 ya, dan undang-undang reservasi pemisahan fasilitas tahun 53. Jadi sampai fasilitas itu harus dipisah antara si hitam dan si putih. Nah, nanti ketika Hendrik Verwoerd ini menjadi Perdana Menteri pada tahun 1958,
dia menerapkan apartheid dengan cara lain, yaitu dari Beskap ke pembangunan terpisah. Jadi pembangunan itu nanti juga dipisahkan ya antara si putih juga dengan si hitam. Nah, ini adalah Daniel, kalau lihat gambar di samping ya, tokoh pemimpin Partai Nasional dan salah satu orang yang mencetuskan apartheid ya, dia arsiteknya apartheid. Selain itu ada undang-undang juga Bantu Self Government Act tahun 59. Undang-undang ini mengesahkan apa yang disebut dengan Black Homeland ya, tanah air etnis bagi 10 suku kulit hitam Afsel. Pada tahun 48 Partai Nasional memenangi pemilu dan memperlakukan segregasi atau pemisahan total. Ya, apartheid diberlakukan secara total. Periode pertama dikenal sebagai Beskap, yang berarti Afrikaner berkuasa dan supremasi kulit putih. Dalam periode ini, orang-orang kulit hitam dan Asia diusir dari tempat tinggal mereka dan digiring ke tempat yang sejauh mungkin dari pusat pemukiman, lahan pertanian, serta pusat bisnis kaum kulit putih. Perlawanan terhadap apartheid. Jadi nanti biasa ya, kalau kita ditindas biasanya ada keinginan untuk melawan, itu udah hukum alam seperti itu. Pelaksanaan sistem apartheid ini nanti mendapat perlawanan di Kongres Nasional Afrika dengan tokohnya yang terkenal adalah Nelson Mandela. Tokohnya bisa dilihat di gambarnya di sebelahnya ya. Dalam Kongres Rakyat di Cape Town pada 26 Juni tahun 55 diresmikan Piagam Kebebasan, yakni kumpulan tuntutan dari seluruh penduduk Afsel terhadap kulit hitam. Kemudian tahun 21 Maret tahun 60 di Sharpeville yang didukung oleh Pan-Afrikanis ya, ini berbutut pada pembunuhan massal yang menyebabkan 69 orang tewas tertembak ya. Ini juga salah satu perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Afsel atas kebijakan dari apartheid gitu ya, kebijakan pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Pada 8 April 60 ya, ANC dan PAC dilarang oleh pemerintah. Para pemimpinnya dipenjara dan diasingkan tanpa proses pengadilan, termasuk Nelson Mandela ini. Kalau Nelson Mandela ini dia dipenjara seumur hidup ya, dan pada tahun 62 sebelum akhirnya nanti dia dibebaskan tahun 1990. Pada tahun 1983 600 organisasi Afsel bersama-sama membentuk Front Demokratis Bersatu mendukung Piagam Kebebasan serta menuntut dihapusnya istilah homelands. Pada tahun 83, 600 organisasi di Afsel bersama-sama membentuk Front Demokrasi Bersatu mendukung Piagam Kebebasan serta menuntut dihapusnya atau dihilangkannya istilah homelands ya. Pemerintah apartheid menyatakan keadaan darurat pada tahun 1986. 5.000 tentara disebar untuk melarang, menangkap dan menahan puluhan ribu orang Afrika Selatan. Negara-negara asing mulai menarik transaksi bisnis, perdagangan dan investasi mereka dari Afrika Selatan menjelang akhir tahun 80-an. Akibatnya Afsel mengalami depresi ekonomi di tahun tersebut. Pada tahun 89, pemimpin Partai Nasional Frederick Willem de Klerk menjadi Perdana Menteri dan membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam. Pada bulan Februari tahun 90, organisasi anti-apartheid tidak dilarang. Tahanan politik dibebaskan, termasuk Nelson Mandela. Apartheid resmi berakhir pada tahun 1994 dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang bebas.
Saya ulangi lagi, apartheid resmi berakhir pada tahun 1994 dan Nelson Mandela, salah satu tokoh yang melawan apartheid, dipilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Dan ini adalah bendera dari Afrika Selatan yang mulai digunakan pada tahun 1994. Dan ini merupakan gabungan dari bermacam-macam ras yang ada di Afsel ya, dan juga nanti bertanda berakhirnya apartheid di Afrika Selatan. Oke, sudah dilihat ya slide-nya, sudah disimak, sudah dibaca dengan baik ya. Jadi itu adalah latar belakang terjadinya apartheid di Afrika Selatan. Kalau kalian masih penasaran dan ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di Meet ya dengan saya seperti itu. Nah, untuk tugasnya ya, yaitu kalian merangkum isi video yang baru saja kalian lihat ya. Sekali lagi saya ulangi, kalian merangkum isi video yang baru saja kalian lihat. Rangkuman ditulis tangan dan dikirim ke GCR hari ini. Batas pengumpulan jam 12 malam ya. Sekali lagi, rangkuman ditulis dengan tangan dan dikirimkan ke GCR. Batas pengumpulannya hari ini jam 12 malam. Terima kasih sekali lagi Buki ucapkan yang sudah join hari ini, yang sudah menyimak videonya hari ini ya. Terima kasih. Buki akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jas Merah.